Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak nikmat yang telah kita nikmati, yang telah Allah berikan kepada kita semua sebagai hamba-Nya, yakni nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan untuk Bapak owner kita, Bapak Haji Martin, dimanapun beliau berada, semoga selalu panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan tak lupa yang saya hormati untuk teman-teman semua, rekan-rekan kerja showroom Syariah Mobilindo, PT Syariah Mobilindo, dan semoga selalu diberkahkan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada siang hari ini dalam kajian PT Syariah Syariah Mobilindo kita akan sedikit membahas tentang yang namanya dosa. Siapa di sini yang tidak pernah punya dosa? Tunjuk tangan. Tidak ada. Pasti tidak ada. Gak mungkin. Ya, karena semua orang termasuk saya itu pasti punya kesalahan, pasti punya kekhilafan. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Bukan nabi kita. Ya, tempat salah dan lupa. Ya, jadi yang namanya dosa itu pasti melekat kepada seseorang hamba, siapapun itu. Yang tidak punya dosa ada enggak? Ada. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa? Untuk menjadi suri tauladan, untuk menjadi cermin bagi kita semua. Ya, maka dari itu dosa ini adalah sebuah hal yang Allah benci, Allah gak suka, ya, tapi disukai oleh setan. Maka ada satu doa istimewa yang bisa kita ikutin sama-sama. Yuk teman-teman, dari Syekh Muhammad Mutawalli Ashrawi. Ya, doanya itu kita ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrimni lazzata ma'siyati. Ayo ulang. Allahumma kurang kompak. Allahumma ahrimni lazzata ma'siyati warzuqni lazzata ta'atik. Nah, itu suatu doa istimewa yang artinya apa? Artinya, ya Allah, jauhkan diriku dari kelezatan maksiat dan dekatkan kepadaku dari lezatnya sebuah taat, taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma harimni lazzata ma'siyati. Terus kemudian warzuqni lazzata ta'atik. Itu bisa diikutin ya. Jadi kita meminta sama Allah, yang namanya kita melakukan dosa nikmat enggak? Nikmat.
karena disandingkan dengan setan dan hawa nafsu. Tapi ketika kita melakukan amal ibadah, ketika kita sholat, apalagi namanya sholat subuh, berat banget. Tapi kalau duduk kita di kafe kayaknya enteng banget, nggak mau pulang semalaman. Rasanya karena itulah ya yang namanya, kata Ali bin Abi Thalib, kata Umar bin Khattab, yang namanya maksiat itu senangnya sesaat tapi sedihnya itu selamanya. Yang namanya taat beratnya itu sesaat tapi nikmatnya seumur hidup nanti di akhirat. Ya, kita berat yang namanya menjalankan sholat duha, sholat tahajud, apalagi yang namanya dawam, tidak pernah putus, susah, berat, karena itu cobaan ya. Maka kata Allah untuk hamba-hamba, untuk kita pelaku maksiat ya. Jadi semua orang punya dosa yang pernah dilakukan. Allah tuh tetap sayang sama kita, Allah tuh tetap cinta sama kita. Ya, bahkan ketika kita melakukan dosa, Allah berfirman kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ya, apa dosanya? Dosa zina, dosa fitnah, dosa riba, dosa khomer, dosa kita menggunjing orang, dosa kita menjahati atau membunuh seseorang. Itu kata Allah dalam Al-Quran apa? Allah berkata kepada kita pelaku maksiat apa? Ya ibadi. Ya ibadi, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahai hambaku. Ya, Allah menyebutkan pelaku maksiat bukan hei hambaku yang suka maksiat, hei hambaku yang banyak dosa, bukan begitu. Tapi kata Allah apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Kata Allah, wahai hamba-hambaku pelaku maksiat, tapi bukan pelaku maksiat, bukan hamba-hambaku yang melakukan dosa, tapi apa? Wahai hamba-hambaku yang sudah melebihi batas. Ya, jadi sebanyak apapun dosa kita, Allah tuh masih sayang. Apa buktinya dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Kita dipanggil sebagai hamba. Ya, kalau kita punya janji sama seseorang, kalau kita punya utang sama seseorang, coba siapa yang bisa jawab? Misalkan kita punya utang, kita punya janji, orang itu mengkhianati kita, kita panggil apa? Bangsat banget nih orang, ya, hebat nih orang, wah keluar kata-kata kasar, benci keluar dari hati, ya. Minjem 100, balikinnya gocap, minjem 100 nggak dibalikin, ya. Apa? Kita kesal, kita dendam, ya. Tapi kata Allah apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku yang sudah melebihi batas, bukan pelaku maksiat, bukan pelaku dosa. Walaupun kita suka diam-diam melakukan maksiat, diam-diam melakukan maksiat di mana? Di kamar, dikunci pintunya, dimatiin lampunya, mojok di atas kasur, pakai selimut, tapi nyala dalam selimutnya. Coba ngapain? Ya, walaupun kita maksiat diam-diam, walaupun kita melakukan sebuah kesalahan, kita hanya ditemani malaikat yang mencatat di samping kiri kita, tapi Allah itu tetap cinta sama kita. Bagaimana? Bahkan ada kisah ketika seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan kesalahan, walaupun itu jatuhnya diam-diam, tapi apa kata Allah? Berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu. Ya, jangan catat dulu. Mungkin nanti dia pagi dia tobat. Ya, terus kemudian pagi kata malaikat, ya Rob, ini hambamu dari malam berlaku maksiat, tapi paginya dia tidak tobat. Apa kata Allah? Jangan catat dulu, wahai malaikat. Mungkin nanti siang, nanti sore dia akan tobat. Ya, maka spesialnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad apa? Ada yang tahu nggak? Spesialnya kita umat Nabi Muhammad apa? Daripada umat-umat Nabi Rasul sebelumnya. Spesialnya kita. Sakaratul maut jadi nggak terlalu sakit. Terus ada lagi?
ke surga. Terus salah satu kespesialan umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling menonjol itu dari umat yang sebelumnya itu adalah azabnya, karmanya di dunia. Kita lihat umatnya Nabi Lut ketika berbuat dosa langsung ditelan oleh bumi. Nabi Musa umatnya apa? Ditelan oleh lautan. Nabi Isa ada yang sampai syirik, ada yang sampai saling membunuh, ya. Maka umatnya Nabi Muhammad ketika seluruh dunia ini melakukan maksiat, itu ganjarannya bukan di dunia tapi di akhirat. Makanya kita nggak pernah yang merasakan namanya azabnya di dunia. Ada azabnya di dunia apa? Bencana alam yang sering kita rasakan akhir-akhir tahun ini. Banyak ya, di Pelabuhan Ratu air naik, banyak puluhan rumah warga yang di pinggiran pesisir pantai tenggelam. Terus kemudian di Medan itu terjadi longsor di kaki gunung, sampai ratusan hewan ternak itu mati. Ya, itu azabnya kecil. Ya, kita nggak pernah merasakan, kita melakukan dosa sebesar apapun nggak pernah merasakan namanya azab dunia. Itulah spesialnya umat Nabi Muhammad. Tapi di mana? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Kan kalau kaumnya Nabi Lut apa? Kaum Sodom. Ya, jadi kaum itu ketika melakukan perbuatan itu, laki suka sama laki, ya kalau kita ibaratkan itu gay. Ya. Bendera warna-warni. Iya. Kalau mereka melakukan itu diazab sama Allah, ditelan oleh bumi, ya. Makanya itulah yang namanya azab dunia. Tapi spesialnya kita umatnya Nabi Muhammad tidak pernah merasakan. Karena apa? Karena Allah cinta sama kita, Allah tuh sayang, ya. Apalagi doa. Kenapa doa kita sering ditolak? Banyak orang berdoa, ya Allah panjangkan umur hamba, ya Allah sehatkan badan hamba, ya Allah lancarkan rezeki hamba, ya Allah matikan dengan hamba husnul khotimah. Lengkap banget tuh doa. Udah minta kaya, minta panjang umur, mati husnul khotimah, lengkap. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah nggak pernah taha, nggak pernah puah, tapi doanya komplit. Minta panjang umur, sehat badan, sehat rohani, lancar rezeki, mati husnul khotimah. Pernah sholat? Kagak. Zakat? Kagak. Wasiat jalan. Ya, kita minta sama itu ditahan sama Allah. Tapi kenapa doa kita ditahan? Itu karena perbuatan dosa kita sendiri. Bagaimana cara kita merubah itu semua? Bagaikan sungai yang mengalir ditahan oleh batu. Gitu ya. Makanya kalau kita mau bertobat, tobatlah. Jangan pernah merasa dirimu tidak pernah, maka inilah konsep dalam kehidupan, ya. Jangan kita putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata-kata hari ini, kata-kata siang ini, lebih baik diri merasa penghuni neraka kemudian menangis bercucuran air mata daripada merasa diri ahli surga tapi semua orang masuk neraka. Ya, karena Allah cinta sama seorang hamba pelaku maksiat yang terus bertobat. Gitu ya. Maka seberapa besar dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mau kita ngebunuh, mau kita berzina, mau kita homer, mau kita menggunjing orang, mau kita memfitnah, riba, itu bakal diampuni ketika kita taubatan nasuha. Jangan diulangin lagi. Kita melakukan lagi, tobat lagi, lakukan lagi, tobat lagi, lakukan lagi, tobat lagi, sampai terus. Dan yang intinya jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiangnya agama, dan sholat itu yang akan merubah sikap seseorang yang dari buruk menjadi baik. Saya sholat setiap hari udah 40 tahun, udah 30 tahun, tapi sikap saya masih kayak gini, Ustaz gimana? Gak apa-apa, sholat aja terus. Emang kalau orang soleh sholat pasti diterima? Belum tentu. Yang menerima sahnya sholat, benarnya sholat itu kita, tapi hakikatnya dosa, pahala diterima nggak diterimanya itu Allah. Itu ya.
kita bilang kita udah khusyuk, kita udah rapi, kita udah komplit, tapi kita nggak tahu diterima apa enggak. Gitu. Dosa pasti diterima, tapi pahala yang kita lakukan itu belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Maka cukup sekian dari saya pada siang hari ini tentang perbuatan dosa. Seberapa banyak apapun dosa, seberapa banyak buih di lautan, tobatnya Allah, rahmatnya Allah itu lebih luas daripada lautan. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.